Ya, selamat malam teman-teman. Terima kasih telah menyempatkan waktu kalian untuk pertemuan di ruang 3D ini. Di sini kita akan membahas tentang satu topik yaitu tokoh pahlawan dan dilanjutkan dengan teman-teman sekalian dimulai dari saya. Baik, sebelum itu perkenalkan nama saya Gabriel Kahanta Wahdaniawan. Saya dari Sekolah SMK Negeri 2 Tanjung Selor. Di sini saya membahas salah satu tokoh pahlawan di Indonesia yaitu Sultan Hasanuddin atau sering bisa dijuluki ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa ke-16 dan merupakan pahlawan nasional Indonesia. Sultan Hasanuddin mulai memerintah Kesultanan Goa pada 1653 dengan gelar 1 Malombasi Daeng, Matawang Muhammad Bakir, Karayang Bonto, Mangape Sultan Hasanuddin, Tuminanga Ri Bela Pangkana. Sultan Hasanuddin mendapatkan julukan ayam jantan dari timur atau The Half van the Oosten. Julukan itu diberikan Belanda kepada Sultan Hasanuddin karena keberaniannya melawan penjajah. Dia lahir di Goa pada 12 Januari 1631 dengan nama asli Muhammad Bakir. Selanjutnya Sultan Hasanuddin juga Sultan Hasanuddin menjadi putra mahkota Kesultanan Goa yang telah memeluk Islam sejak pemerintahan sang kakek. Hasanuddin merupakan putra dari Raja Goa ke-15, Sultan Malik As-Said atau Malikus Said 1639 sampai 1653 dan istrinya Sabe Tomo Lakuntu. Adapun kakek Hasanuddin adalah Sultan Alauddin 1593-1639 yang merupakan Raja Goa pertama yang memeluk Islam. Oleh sebab itu, Hasanuddin juga merupakan raja ketiga di Kesultanan Goa sejak kerajaan ini memeluk Islam. Masa kecil Sultan Hasanuddin kisahkan memiliki jiwa kepemimpinan yang menonjol sejak kecil. Hasanuddin juga dikenal sebagai anak yang cerdas dan pandai berdagang sehingga dia memiliki jaringan dagang hingga ke Makassar dan orang-orang asing. Saat kecil, Sultan Hasanuddin kerap diajak sang ayah untuk mengikuti pertemuan penting kerajaan. Dengan begitu, sang ayah berharap Sultan Hasanuddin teman-teman tunggu sebentar. Kira kok orang? Sudah. Belum, tar. Ada kendala tadi. Saya lanjutkan pada saat di Sultan Hasanuddin kerap diajak sang ayah untuk mengikuti pertemuan penting di kerajaan. Dengan begitu, sang ayah berharap Hasanuddin bisa menyerap ilmu diplomasi dan strategi perang di masa muda. Hasanuddin juga telah beberapa kali mendapatkan kepercayaan sebagai delegasi kerajaan Goa untuk mengirimkan pesan ke berbagai macam kerajaan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dengan topik tokoh pahlawan ini. Jika ada teman-teman bertanya, silahkan. Bisa diulang juga? Jadi bisa. Kalau teman-teman tidak ada pertanyaan, kita mungkin ke peserta selanjutnya. Dipersilakan Adel untuk perkenalan dan menyampaikan materi tokoh pahlawan yang kamu ambil. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bles Adel, saya mahasiswa semester 4 dari Universitas Dipa Makassar. Di sini saya akan menyampaikan sedikit informasi tentang salah satu tokoh pahlawan yang bernama Soekarno. Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia setelah kemerdekaan pada tahun 1945 hingga 1967.
Selain itu, Soekarno juga merupakan seorang tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang memimpin perjuangan untuk kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Ia dikenal sebagai seorang orator ulung yang memiliki kemampuan pidato yang sangat baik dan juga seorang pemimpin karismatik yang memperjuangkan nasionalisme Indonesia dan menjadi pemimpin dalam gerakan non-blok selama Perang Dingin. Soekarno dianggap sebagai salah satu pendiri dan bapak kemerdekaan Indonesia, serta dihormati di Indonesia karena jasanya dalam perjuangan kemerdekaan dan perannya dalam membentuk identitas nasional Indonesia. Soekarno meninggal dunia pada tahun 1970 dan masih dikenang sebagai salah satu tokoh besar Indonesia. Sekian informasi dari saya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Nggak ada. Izin menjawab, wakil Soekarno pada zaman itu yaitu Muhammad Hatta. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rekian Nurmanisa, asal sekolah dari SMAN 1 Konselor. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan sedikit informasi mengenai tokoh pahlawan yaitu Tuanku Imam Bonjol. Jadi, Tuanku Imam Bonjol ini lahir di Bonjol, Luha Agam, Pagaruyung pada tahun 1772 dan wafat dalam pengasingan dan dimakamkan di Lota, Pineleng, Minahasa pada tanggal 6 November 1864. Tuanku Imam Bonjol ini adalah seorang ulama, pemimpin dan pejuang yang berperang melawan Belanda dalam peperangan yang dikenal dengan nama Perang Padri pada tahun 1803 sampai 1838. Tuanku Imam Bonjol ini diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden RI nomor 087 TK tahun 1903. Asli dari Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Syahab yang lahir di Bonjol pada 1 Januari 1772. Dia merupakan putra dari Hasan Baya Nudin Syahab, ayahnya, dan Amatun ibunya. Ayahnya, Katib Bayamuddin Syahab, merupakan seorang alim ulama yang berasal dari Sungai Rimbang, Suliki, 50 kota. Sebagai ulama dan pemimpin masyarakat setempat, Muhammad Syahab memperoleh beberapa gelar, yaitu Reto Syarif, Malim Basar, dan Tuanku Imam. Tuanku Nan
Lense dari Kamang, Agam sebagai salah seorang pemimpin dari Harimau, nan Salatan adalah yang menunjukkan sebagai imam pemimpin bagi kaum Padri di Bonjol. Ia akhirnya lebih dikenal dengan sebutan Tuanku Imam Bonjol. Salah satu naskah aslinya ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, Jalan Diponegoro, nomor 4, Padang, Sumatera Barat. Naskah tersebut dapat dibaca dan dipelajari di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Sekian informasi dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas reaksi atas pemaparan materinya. Mungkin sebelum itu apakah ada pertanyaan untuk reaksi tentang tokoh pahlawan yang ia bawa, yaitu Tuanku Imam Bonjol? Mungkin jika tidak ada yang bertanya, saya ada satu pertanyaan untuk reaksi. Reaksi tadi menyebutkan Tuanku Imam Bonjol ini berperan penting dalam perang Padri. Nah, perang Padri itu berlangsung berapa lama? Itu yang pertanyaan saya. Jika teman-teman yang lain ada yang tahu, silakan dibantu. Saya jawab selama 35 tahun. Oke. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya kita ke peserta terakhir kita pada malam ini, yaitu Giselle. Silahkan perkenalkan diri dan langsung memaparkan materinya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Giselle Alicia Loren. Saya dari sekolah SMP 106. Hari ini saya akan membahas tokoh pahlawan Indonesia, yaitu Raden Ajeng Kartini atau R.A. Kartini. Raden Ajeng Kartini merupakan keturunan Kiai Jawa, anak dari pasangan Raden Mas Adipati, Aryo Sosroningrat, dan M.A. Nusira. Dia lahir di Jepara pada tanggal 2 April 1879. Kartini merupakan anak kelima dari 11 bersaudara dan merupakan anak perempuan tertua. R.A. Kartini adalah kaum perempuan Indonesia yang telah lama berkiprah dalam pergerakan dan pembentukan identitas nasional. Hal ini dapat dilihat dari kiprah R.A. Kartini di Jawa Tengah dan R. Dewi Sartika Jawa Barat. R.A. Kartini dalam surat kepada sahabatnya setelah Wajah Melar dan Prof. F.K. Anton di Belanda mengimpikan perubahan dalam masyarakat Indonesia, khususnya wanita Indonesia. Kartini ingin agar wanita Indonesia bangkit dari keterbelakangannya. Kartini menulis keinginannya agar pendidikan yang sama diberikan kepada laki-laki. Agar wanita dapat ikut serta memajukan bangsanya. Surat-surat Kartini ini oleh J.H. Abendanan dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku yang kemudian diberi judul Dor Technisch atau hadis gelap ritual perang. Pemikiran Kartini mendapat pengakuan positif dari kalangan perempuan. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai perkumpulan perempuan yang menyelenggarakan pendidikan khusus bagi perempuan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada yang salah diucapkan dan sebagainya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Giselle atas pemaparan materi yang disampaikan tentang R.A. Kartini. Jadi R.A. Kartini ini sangat penting bagi kaum wanita dahulu, karena dulu kaum wanita itu tidak sederajat sama kaum laki-laki. Jadi R.A. Kartini memperjuangkan derajat wanita sederajat dengan kaum laki-laki. Mungkin baik, terima kasih atas penyampaiannya kepada teman-teman semua tentang malam ini tentang tokoh pahlawan.
Kita akan bertemu di esok hari di jam yang sama dengan topik hobi dalam bahasa Inggris. Saya ucapkan selamat malam semuanya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan dadah. Selamat malam.